Halo warga Nobar yang jiwanya lebih tenang kalau di rumah ada stok Indomie. Kayak apa kabarnya bebuhan pian berataan? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan sebuah film action seru, brutal, dan tentunya beradrenalin. Mengisahkan seorang pria kecil yang awalnya pengen icip-icip, malah keterusan. Bukan. Awalnya dia dianggap remeh, tapi ternyata beliau satu ini mampu memberantas sindikat mafia perdagangan manusia di negara Judol alias Kamboja. Pokoknya gelut, dan gelut. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Skin Trade. Di awal film kita akan diajak ke Kamboja, sebuah negara yang terkenal laris dalam bisnis perdagangan organ dan perdagangan Di salah satu rumah gubuk di sebuah desa, terlihat seorang gadis sebut saja Siti yang diam-diam sedang berusaha kabur dari rumahnya setelah dijanjikan pekerjaan yang layak lewat info loker Facebook. Ia menempuh perjalanan cukup panjang menaiki bis dengan harapan masa depan yang cerah setelah menjadi beban keluarga bertahun-tahun. Akhirnya, Siti tiba di tempat tujuan dan berjumpa dengan mas-mas gemes yang udah lama menantinya. Dari sana, Siti lalu diajak pergi menaiki mobil mewah yang sangat ia idamkan dari dulu. Tapi saat baru menelan seteguk minuman pemberian, tiba-tiba Siti tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Siti akhirnya tersadar dalam posisi sedang disekap di sebuah bangunan bekas. Siti kini menyadari bahwa dirinya telah ditipu, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya diikat paksa di sebuah ranjang untuk diajak bikin konten jedak-jeduk sebelum nantinya akan dijual bebas. Dan karena Siti terlalu berontak, dengan santainya mereka menyuntik Siti hingga Siti kembali tak sadarkan diri. Hari berganti, di Bangkok kita akan bertemu dengan Tony, ini orangnya, yang sedang mencari mbak-mbak untuk ia pelihara. Mbak-mbak yang Tony pilih ternyata si Siti. Transaksi awalnya berjalan lancar dengan kesepakatan Tony harus membayar 400.000 plus nasi goreng untuk membawa pulang Siti. Tapi siapa sangka di harga semurah itu ada konsekuensinya. Tony harus mencicip Siti di tempat itu juga disaksikan oleh mereka semua. Tony yang tampak canggung, dengan perlahan ia membuka sabuknya dan tiba-tiba dengan mudahnya Tony menghabisi mereka semua. Yang tersisa kini tinggal Om Botak ini yang sedang ia gantung di jendela. Tony bertanya di manakah Victor Dragovic dan kapan transaksi berikutnya akan dilaksanakan. Om Botak yang ketakutan menjawab dengan sejujur-jujurnya bahwa besok malam Victor akan melakukan transaksi terbesarnya di dermaga kapal di kota itu. Tony yang telah mendapat informasi pun lalu melepas Om Botak hingga membuatnya terjun bebas. Tony lalu menghampiri Siti untuk memberinya pesangon dan menyuruhnya pulang. Bersamaan dengan itu, seorang polisi bernama Nung datang menjemput Tony, yang dari sini kita bisa tahu bahwa Tony sebenarnya adalah agen rahasia paling disegani di Bangkok. Malam telah tiba, kini kita akan diajak untuk bertemu dengan Dragovic Family, sebuah keluarga dari Rusia yang telah menguasai dunia bisnis perdagangan kelas internasional. Bisnis keluarga turun-temurun ini dipimpin oleh Victor Dragovic, ayah mereka, yang kemudian punya berbagai cabang di berbagai negara yang diurus oleh anak-anaknya yang bernama Andre, Goran, Janko, dan Ivan. Malam itu mereka sedang membahas transaksi terbesar yang akan segera dilakukan besok. Ratusan barang baru yang masih tersegel dan masih fresh akan segera datang. Sementara keluarga Dragovic rapat menyiapkan transaksi, para polisi pun juga tengah bersiap-siap untuk menyusun strategi terbaik menangkap Dragovic. Mereka pun memilih Nick, seorang agen rahasia yang telah puluhan tahun mengatasi sindikat perdagangan manusia. Waktu yang ditunggu akhirnya tiba. Di dermaga itu para polisi yang dipimpin oleh Nick telah menyiapkan puluhan pasukan terbaiknya yang telah ditempatkan di berbagai titik agar bisa menangkap Dragovic Family dengan mudah. Transaksi tersebut ternyata dipimpin langsung oleh Victor yang ditemani oleh anaknya yang bernama Andre. Tak lama kemudian datanglah kontainer yang telah ditunggu-tunggu. Dengan wajah yang berbinar, Victor segera mengecek kondisi barang dagangannya.
Tapi saat kontainer itu dibuka, binar di wajahnya berubah, bahkan ia sampai hampir muntah. Victor lalu mengajak kapten kapal untuk masuk ke sebuah ruangan bersamanya. Ia yang sangat marah meminta sang kapten untuk bertanggung jawab, walau kapten itu tak mengerti apa-apa karena selama perjalanan ia fokus ke kemudi. Victor tidak mau menerima alasan apapun. Ia lalu memberi pistol pada anaknya yang bernama Andre dan meminta Andre untuk menghabisi kapten kapal itu. Tapi Andre ragu, ia masih takut memegang senjata. Karena terlalu lama, Victor pun merebut pistol itu kembali dan langsung menghabisinya. Dan suara pistol ini ternyata memancing para polisi untuk keluar dan mereka pun mulai beraksi. This is the police. Victor telah terpojok, pelurunya telah habis. Ia pun menyuruh anaknya yang belum siap untuk menghadapi kerasnya dunia ini untuk segera pergi. Tapi Andre tak mau mengecewakan ayahnya. Dengan pedenya, ia keluar dari persembunyian untuk menghabisi para polisi dengan senapannya. Tapi sialnya, Victor hanya bisa terdiam saat melihat anaknya kini tak bernyawa dengan cara yang sangat tragis tepat di depan matanya. Ia tak bisa berkata apa-apa, bahkan saat Nick mendatanginya, ia minta untuk dihabisi saja karena ia merasa hidupnya kini terasa hampa. Tapi Nick tidak mau membunuhnya karena masih punya perasaan. Ia pun menyuruh anak buahnya untuk meringkus Victor. Sementara itu, para polisi yang lain segera menuju ke kontainer yang berisi ratusan gadis yang siap untuk dijual oleh Victor. Tapi saat dicek, ternyata tak ada satupun yang bernyawa di antara mereka semua. Di tempat lain, tepatnya di klub milik Johann Dragovic, terlihat seorang pelayan klub bernama Min yang siap mengantar minuman ke ruang Johann. Saat akan masuk ruangan, ia menguping percakapan Johann. Terdengar bahwa Victor akan segera balas dendam atas kematian Dragovic family dan ia telah bekerja sama dengan polisi yang sangat berpengaruh. Setelah percakapan usai, Min lanjut masuk ruangan untuk mengantar minuman. Sesampainya di dalam, ia diminta untuk segera bersiap karena kali ini ia yang terpilih untuk bikin video jedak-jeduk bersama 3 pria sekaligus. Min yang tak bisa mengelak pun hanya bisa berkata iya. Min bersiap di toilet. Di sana ia juga sempat menghubungi seseorang lalu membuang HP-nya ke kloset. Dengan hati dak-dak-duk, ia menghampiri 3 pria yang telah siap di ranjang. Kamera telah mulai merekam dan tiba-tiba ternyata Min tadi menghubungi Tony untuk meminta bantuan. Selama ini Min selalu jadi informan pribadi Tony. Min menjelaskan semua yang telah ia dengar agar Tony bisa kembali beraksi dan tidak ada lagi korban perdagangan manusia seperti dirinya. Sementara itu, Nick telah pulang ke rumahnya. Tujuan pertamanya adalah ke kamar anaknya yang bernama Sofia. Dengan semangat, Sofia membacakan sepenggal puisi yang akan ia pentaskan minggu depan. Sofia sangat berharap ayahnya bisa datang menontonnya. Nick sebenarnya sangat sibuk, tapi ia berjanji akan berusaha meluangkan waktu yang membuat Sofia sangat bahagia saat mendengarnya. Istri Nick yang bernama Rosa pun mendatangi kamar Sofia untuk segera menjemput Nick agar segera istirahat bersamanya. Sesampainya di kamar, Rosa bertanya sekarang tanggal berapa. Mendengar itu, Nick langsung meminta maaf karena ia baru ingat bahwa hari itu anniversary mereka. Nick berjanji esok pagi akan membelikan bunga yang paling indah untuk Rosa. Mereka pun lalu menikmati malam berdua yang sangat indah itu. Di tengah malam, tiba-tiba HP Nick berdering. Ia segera mengangkat telepon itu karena pasti ada kondisi yang genting. Dan tiba-tiba
Ternyata anak-anak Victor datang untuk balas dendam. Mereka menghabisi keluarga Nick dengan sangat brutal. Nick yang penuh luka bakar dan luka tembak tak bisa berbuat apa-apa. Istrinya telah wassalam tepat di depan matanya dan saat Sophia muncul, ia hendak menyelamatkannya, tapi peluru-peluru kembali menghujani tubuhnya. Hari-hari telah berganti dan akhirnya Nick tersadar tepat saat rekannya datang ke sana, Costello dan Reed. Mereka memberitahu Nick bahwa anak dan istrinya tak ada yang selamat. Mereka telah dikuburkan beberapa hari yang lalu. Mendengar itu, kaki Nick tiba-tiba terasa sangat lemas. Tatapannya kosong, tapi itu hanya sesaat. Matanya kembali menyala dan emosinya kembali meluap saat Reed memberitahu bahwa Viktor Dragovich akan segera dibebaskan karena ada permintaan dari diplomat negaranya, yaitu Rusia. Malam telah tiba. Tanpa pikir panjang, Nick bergegas kabur dari rumah sakit itu. Tak lupa, ia minum obat kuat untuk menahan rasa perih di sekujur tubuhnya. Tujuan pertamanya adalah pulang ke rumah. Terlihat rumah itu tak menyisakan apapun selain kenangan. Di sela puing-puing, ia menemukan foto anaknya yang segera ia ambil dan simpan rapat-rapat. Tujuan berikutnya ke kantor diplomat Rusia. Ia bertanya di mana keberadaan Viktor Dragovich pada semua orang yang ada di sana dan tanpa babi bu, ia langsung menghabisi mereka yang tak mau menjawab. Dari sini, Nick mendapat informasi bahwa Viktor bisa saja sedang berada di Baby Doll Kamboja. Pagi harinya terlihat Viktor yang ternyata sedang berada di rumah mewah anggota DPR-nya Kamboja hasil dari tunjangan 50 juta per bulan. DPR itu meminta Viktor agar segera pergi karena ia takut nanti rumahnya dijarah. Tapi dengan santainya, Viktor hanya menyodorkan beberapa foto Pak DPR ini yang sedang bikin konten jedak-jeduk. Ia yang ketakutan reputasinya terancam dan keluarganya jadi berantakan, akhirnya mengizinkan Viktor untuk stay di sana, tapi ia memohon agar jangan lama-lama. Tak lama kemudian datanglah dua anak Viktor, yaitu Ivan dan Goran. Pada kesempatan itu, Viktor menjelaskan bahwa seluruh bisnis perdagangan manusia akan ia serahkan pada mereka berdua. Mereka pun sangat senang tapi juga bingung, lalu bagaimana dengan Jovan? Mendengar itu, Viktor hanya tersenyum. Kembali ke Kamboja, Min yang berada di kos-kostannya dihampiri oleh Tony. Tony datang ke sana untuk menghibur Min yang ternyata adalah pacarnya. Terlihat kondisi tubuh Min yang penuh bekas luka siksaan dari para kliennya. Tony bertanya, kenapa ia tak pulang saja ke rumah karena kesempatannya sangat terbuka. Dengan tegas Min tidak mau pulang ke rumah karena ternyata ia dulu tidak diculik tapi dijual oleh ibunya sendiri. Saat transaksi dulu, ia melihat ibunya sangat emosi. Saat itu ia mengira ia tidak terima ketika anaknya diambil orang lain. Tapi ternyata karena uang yang ia terima kurang 30.000. Tony pun merasa miris mendengar cerita itu. Tak lama kemudian, Tony dijemput Nung, Reed, dan para agen FBI yang meminta bantuan Tony untuk bekerja sama. Misi mereka kali ini adalah untuk menangkap Nick yang sudah menggila dan tidak bisa dikendalikan lagi. Tony, Nung, Reed, dan pasukannya telah sampai di bandara untuk mencari keberadaan Nick. Nick yang sadar telah dibuntuti pun segera bergegas pergi dan akhirnya kejar-kejaran pun terjadi di bandara itu. Nick terpojok di parkiran. Nung yang didampingi oleh Reed kini siap menangkapnya. Tapi tiba-tiba Reed menembak Nung hingga wassalam lalu menembak kakinya sendiri dan melemparkan pistolnya untuk Nick. Nick bingung dengan apa yang dilakukan oleh Reed, tapi ia memutuskan untuk segera pergi. Dan bersamaan dengan itu, Tony segera menghampiri Nung setelah mendengar suara tembakan. Ia sangat kaget dan emosi melihat sahabatnya kini tak lagi bernyawa. Reed yang berlagak terkapar memberitahukan bahwa Nick telah menembak mereka dan kini telah pergi ke pintu belakang padahal Nick pergi ke pintu depan. Tapi baru saja berdiri, Tony melihat keberadaan Nick dan dengan emosi yang membara, ia mengejar Nick untuk membalaskan dendam kematian sahabatnya.
Nick kini telah terpojok, Tony pun siap menembaknya. Tapi sialnya Tony kehabisan peluru. Kesempatan itu Nick ambil untuk segera pergi. Walau Tony sempat berhasil menghadangnya, Nick ternyata jauh lebih kuat dan bisa segera pergi dari kejaran Tony. Malam harinya Nick berniat istirahat, tapi ia terus terbayang sosok Sofia, anaknya, dan Rosa, istrinya. Ia yang merasa gelisah segera pergi berangkat ke Baby Doll. Sesampainya di sana ia langsung masuk ke office, tapi sayangnya Janko Dragovic tidak ada di sana. Yang ada hanya mas-mas ini. Mas-mas ini sempat melawan, tapi tentu saja ia bukan tandingan Nick. Ia pun dengan terpaksa memberitahu keberadaan Janko yang sedang berada di gudang dagangan, gudang tempat Dragovic family menyimpan para gadis RTE. Nick lalu menendangnya sampai jatuh ke panggung. Ternyata Tony juga telah sampai di sana. Mengetahui keberadaan Nick, Tony pun langsung beraksi. Nick kembali terpojok, tapi ia membawa seorang petugas di ruang itu yang ia jadikan sandera. Tony mengungkapkan kekesalannya karena Nung yang Nick bunuh sebentar lagi istrinya akan melahirkan. Tony yang tak mau ada orang lain jadi korban lagi pun meletakkan pistolnya dan baku hantam dua agen rahasia terkuat kembali terjadi. Kini giliran Tony yang terpojok. Nick menodongkan pistolnya dan memberitahu bahwa ia tak membunuh Nung. Nick lalu menembak lampu yang berada di atas kepala Tony dan bergegas pergi. Mendengar ungkapan Nick tadi membuat Tony hanya terdiam dengan tatapannya yang kosong. Tony, Reed, dan pasukannya kembali lagi ke Baby Doll untuk olah TKP. Reed dan Nick berpisah. Reed mendapat info bahwa Min telah bekerja sama dengan polisi, sedangkan Nick ke ruang office dan nemu kamera yang ngomongin di mana keberadaan Janko. Kembali ke Nick, kini ia telah sampai di gudang yang dimaksud. Nick berusaha membebaskan para gadis tanpa ketahuan, tapi sialnya para petugas tak dapat dihindari. Mau gak mau, Nick harus kembali beraksi. Stay. Janko berusaha kabur dari gudang yang berisi ratusan gadis yang dikandang seperti hewan. Sesampainya di depan, ia merasa sangat senang saat dua saudaranya datang menjemput. Ia pun bersiap naik ke mobil, tapi mereka memberitahu jika sebenarnya Janko bukan anak ibu mereka, tapi anak hasil dari Victor bikin video jedak-jeduk. Maka dari itu, Dragovic family telah memutuskan untuk melakukan hal ini. Nick yang mengetahui itu bergegas menghampiri Janko untuk menanyakan di mana keberadaan ayahnya. Tapi bersamaan dengan itu, Tony telah datang ke sana dan langsung menodongkan senapannya ke kepala Nick untuk membalaskan dendamnya. Nick kembali memberitahu bahwa bukan ia pembunuhnya adalah Reed. Tony terdiam dan tiba-tiba Reed datang menyerang mereka. Para begundal pun juga ke sana yang membuat terjadinya baku hantam antara Tony melawan Reed dan Nick melawan para begundal ini.
Nick kembali menghampiri Jangko di mana akhirnya ia mendapat info bahwa Victor akan ke Cheng Chao. Nick lalu menghampiri Tony yang telah mengalahkan Reed. Nick bertanya pada sahabatnya dulu ia dibayar berapa oleh Jangko. Dengan lantang ia menjawab, "Fuck you care about these girls. They'll just rot wherever they are anyway." Kini Tony dan Nick sadar bahwa sesungguhnya tujuan mereka berdua itu sama. Hari berganti di Cheng Chao terlihat Min yang kini tengah disekap oleh Victor setelah kemarin ketahuan menjadi informan. Sebenarnya Victor mau mencicipinya tapi ia memutuskan pergi dari sana dan menyuruh anak buahnya menghabisi Min. Min sangat ketakutan pistol milik anak buah Victor telah menempel di dahinya dan tiba-tiba Tony dan Nick ternyata telah sampai di sana. Dua agen rahasia terbaik di negaranya ini kini telah bekerja sama dan mulai beraksi melawan puluhan pasukan Dragovich Family. Victor yang tertembak segera berusaha mengamankan cucunya. Ia menyampaikan pada mereka untuk melihat dan mengingat semua kejadian yang terjadi saat ini, lalu melakukan sesuatu saat besok dewasa. Sementara itu, Goran Dragovich mencoba mengalahkan Tony dengan menyandera Min, tapi tentu saja ia hanya bagikan remahan peyek bagi Tony. Sementara itu, hampir saja Victor berhasil kabur naik helikopter. Dengan satset dan tanpa ragu, Nick segera menembak helikopter itu dan tepat mengenai sang pilot hingga helikopter itu pun terjatuh. Dengan perlahan, Nick menghampiri heli itu dan ternyata Victor masih hidup. Pertarungan pun tak dapat dihindari lagi. Victor kini tinggal menanti ajalnya, tapi tiba-tiba ia berkata bahwa Sofia dagangan yang sangat bagus. Nick yang mendengar sangat kaget dan bertanya-tanya di mana anaknya sekarang. Namun sayangnya, Victor sudah wassalam. 1 bulan telah berlalu, terlihat Nick yang sedang berpamitan dengan Tony dan Kim. Kini tujuannya satu, mencari keberadaan Sofia. Ia telah bertekad sampai ke ujung dunia pun akan ia lakukan demi menemukan anaknya tersayang. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa belajar jangan mudah berprasangka dan jangan terlalu percaya teman kalian. Buat warga nobar semua, alur cerita film apalagi yang kamu mau tonton? Tulis aja di komen. Nah, jangan lupa pencet tombol like-nya dah dan share videonya. Oke, segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa nih Mas Yono? Burung gundul pamit dulu.